Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Baik, shalom saudara.
Kita bersyukur bisa bertemu kembali di ibadah Jumat Agung. Jadi ini bukan hari Minggu ya saudara. Jadi hari ini hari Jumat dan nanti hari Minggu kita akan ada ibadah kembali. Tetapi hari ini bersama-sama kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus. Dan ini merupakan sebuah karya yang besar, yang luar biasa yang Allah lakukan buat setiap kita orang percaya. Oleh karena itu biarlah hari ini kita bisa nikmati ibadah yang memperingati tentang kematian Tuhan. Tapi tentunya bukan sekedar kita mengingat akan hal itu, tapi kita bisa benar-benar merasakan betapa besar kasih Tuhan atas setiap kita. Amin. Oleh karena itu untuk mengawali ibadah kita pada saat ini, saya ingin mengajak setiap saudara untuk kita membaca bersama-sama ayat panggilan ibadah kita yang terambil di dalam Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-5. Dan nanti kita akan membacakan ayat ini atau saudara membaca bersama-sama dengan saya ayat ini, dan pastikan ketika kita membaca ayat ini kita mendengar suara kita sendiri. Oke saudara, amin. Oleh karena itu mari saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membaca ayat panggilan ibadah kita dan kemudian kita akan berdoa dan kita menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kasih Tuhan. Yesaya 53 ayat yang ke-5, 1, 2, 3. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk rahmat-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu. Penyertaan-Mu yang begitu indah dan luar biasa atas kami dapat menjadi bagian yang dimana kami dapat mengingat dan melihat betapa baiknya Tuhan atas hidup kami. Dan hari ini Tuhan kami ingin bersama-sama meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau, sebab Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan, Engkau adalah Allah yang layak untuk dimuliakan, dan Engkau adalah Allah yang layak untuk menerima hormat dan sanjungan dari setiap kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus biarlah ibadah ini bisa berjalan indah di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Oleh karena itu kami berdoa biarlah Engkau yang memimpin ibadah ini. Dan biarlah dari awal pertengahan hingga akhir hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan. Oleh karena itu Tuhan Yesus mari berkati setiap kami yang hadir secara onsite maupun yang mengikuti ibadah secara online dimanapun mereka berada. Dan biarlah hari ini bisa jadi untuk bagian terindah, menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini kami siap meninggikan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap kita yang siap memuji Tuhan katakan bersama-sama, amin. Mari kita muliakan Tuhan. Haleluya, Bapak Saudara kita semua bersuka cita karena karya Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita, amin. Yang bersuka cita boleh lambaikan tangan. Kita mau bersyukur buat anugerah Tuhan. Haleluya. Engkaulah sukacita kami Tuhan. Yes. Pujian syukurku gunakan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Mari berjalan, ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Cintaku bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Katakan aman, aman di dalam-Mu,
bagimu, kasih-Mu Tuhan, kasih dan rahmat-Mu tercurah buat setiap kami, tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, oh ikut kehendak-Mu. Ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman, aman di dalam-Mu, berharap perlindunganku. Mari menari untuk Tuhan. Yesus, Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Bersuka bagi Tuhan, sebab Engkau yang dahsyat, Engkau menebus kami Tuhan. Kami bersuka cita punya Allah seperti Engkau. Ini pujian kami Tuhan Yesus. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Jemaat katakan, Kau kekuatanku, aman, aman di dalam-Mu, berharap perlindunganku, menari bagimu. Yesus, Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Oh, 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 bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku. Kami aman Tuhan, aman di dalam-Mu, berharap perlindunganku, menari bagimu. Yesus, Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu. Kaulah sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Yesusku, sukacitaku, katakan Yesusku, sukacitaku. Sorak kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Engkau luar biasa Tuhan. Sungguh mulia karya-Mu, sungguh ajaib perbuatan-Mu buat setiap kami. We worship You, Jesus. We thank You, Lord. You, Lord. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku,
tersesatkan. Akulah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia Kau, kami bersyukur karena kasih-Mu tak terbatas buat kami. Kasih-Mu sempurna Tuhan, kami muliakan karya-Mu. Oh Yesus, sungguh Kau terindah, sungguh Kau mulia. Kami sembah Kau, kami muliakan Tuhan, kami bersyukur. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, Mari jemaat Tuhan nyanyikan untuk Tuhan. Biar dari hati-Mu yang paling dalam kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Thank you, Lord. Kami bersyukur. Sungguh mulia Kau, sungguh mulia Bapa. Kami sembah Kau Tuhan. Mari nyatakan syukur-Mu, nyatakan pujian penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Sebab
Sungguh ajaib perbuatannya dalam kehidupan kita. Sungguh kalau bukan karena pengorbanan Tuhan, kita orang-orang yang dihukum, kita orang-orang yang terbelenggu. Tetapi karena kasih Tuhan, karena darahnya yang menebus setiap kita, kita semua dibebaskan, kita semua dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami sembahkan Allah yang dahsyat, Allah penuh kasih setia. We worship you Jesus. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bangga punya seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih kasih-Mu yang terbesar buat setiap kami Tuhan. Kasih-Mu yang selamatkan kami. Kasih-Mu yang bebaskan. Kasih terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. We thank you Lord. Ku pegang salibnya, padanya ku berharap kasih-Nya selamatkanku. Kasih-Nya bebaskan. Katakan terbesar, terbesar kasih-Nya. Kau berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Mari dengan iman. Ku nantikan Tuhanku, ku nantikan firman-Nya. Anugerah-Mu bebaskanku, anugerah-Mu menebusku. Terbesar, terbesar kasih-Nya Yesus. Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa,
Terima kasih Yesus. Darah-Mu yang selamatkan kami, darah-Mu ganti nyawa kami. Kami bersyukur Tuhan. Tak ada yang bisa bandingkan pengorbanan-Mu Yesus. We thank you Lord Jesus. We thank you Lord. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menggantikan kami, memikul salib, bahkan mati di kayu salib buat kami. Engkau menderita buat kami. Kami yang adalah pemberontak, tetapi Engkau yang menerima ganjarannya. Sungguh kasih yang mulia. Terima kasih Tuhan. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the blood that makes me white as snow. No other pound I know, nothing but the blood of Jesus. Dosaku telah dihapus hanya oleh darah Yesus. Ku dapat hidup baru hanya oleh darah Yesus. Akan darah-Mu, oh darah yang kudus, darahnya penebus
Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami diberi kesempatan untuk bisa meninggikan nama-Mu. Diberi kesempatan untuk bisa memuliakan Engkau. Bahkan diberi kesempatan untuk bisa memasyurkan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk karya pengorbanan-Mu di atas kayu salib buat setiap kami. Dan itu yang mengingatkan kami Tuhan, betapa kami rapuh, kami gak sanggup dan kami tidak bisa berbuat apa-apa dengan kekuatan diri kami. Tapi kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar atas kami. Dan kasih-Mu itu yang menyanggupkan kami bisa ada hingga hari ini. Oleh karena itu Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Kami berterima kasih untuk pengorbanan-Mu. Dan kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sungguh baik dan selalu baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami mau belajar firman-Mu. Kami berdoa biarlah firman-Mu pada hari ini berbicara ke tengah-tengah kami. Menjamah kami satu demi satu, pribadi demi pribadi. Dan kami berdoa ketika hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus akan berbicara ke tengah-tengah kami. Berbicara di hati kami masing-masing dan Engkau yang akan meneguhkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu. Dan terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, ini kami siap belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Saudara dapat menikmati hari ini. Amin. Rasanya saya nggak pengen nggak pengen berdiri di tempat ini saudara, jujur. Hanya pengen menikmati bagaimana kita bisa menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, memasyurkan Tuhan, betapa Dia adalah Allah yang baik. Amin saudara. Tetapi ya, kita mau dengar firman Tuhan dulu hari ini. Supaya setelah itu kita akan ambil perjamuan kudus. Tapi biarlah hari ini Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Dan saya berdoa supaya meskipun saya terbatas menyampaikannya, tetapi saya percaya bahwa Roh Kudus sanggup untuk memperjelas itu buat setiap kita. Amin saudara. Oleh karena itu hari ini saya ingin bicara tentang sebuah tema, yaitu dosaku lunas karena kasih. Katakan sama-sama yuk, 1, 2, 3. Bicara tentang dosa yang lunas karena kasih, saya ingin menggarisbawahi dulu kata lunas saudara. Pernah nggak saudara merasakan sebuah kelegaan tersendiri di dalam hati saudara? Ketika saudara menyadari bahwa ternyata hutang saudara lunas. Pernah nggak saudara menyadari tiba-tiba bahwa saudara melihat ternyata ini adalah kali terakhir saudara membayar cicilan saudara? Iya kan? Pernah nggak saudara menyadari bahwa tiba-tiba orang memberitahu, utangmu sudah selesai loh, udah lunas loh. Nah saudara tahu nggak? Saya pernah ada di area itu saudara. Satu kali saya memberanikan diri untuk saya mengambil sebuah sepeda motor. Dan ini kali yang pertama saya memberanikan diri untuk mengambil motor dengan cara membayar angsuran, pakai cicilan. Saya bukan mencicil mata ya saudara, ya mencicil bayarannya ya. Saya membayar bulan pertama, membayar bulan kedua, membayar bulan ketiga. Waktu saya lihat catatannya, masih tinggal 30 kali lagi. Lama saudara. Tapi saya tekunin dan tanpa terasa tiba-tiba saya sudah di penghujung. Dan itu adalah pembayaran cicilan yang terakhir. Wah, saya belum bayar saudara, tapi waktu saya lihat, yes, mau masuk yang ke-35 kali. Bayarnya sih belum, hatinya ini loh sudah lega saudara. Dan begitu saya pergi ke dealer, saya bayar, ini cicilan terakhir saya. Yang memang gak dapat hadiah sih saudara, waktu saya habis kasih itu. Tapi ternyata dia stempel, jebret.
Pak, tinggal tunggu BPKB-nya ya. Wah, saya pulang dari dealer itu saudara. Kalau boleh saya buka tangan tuh saya pengen buka tangan. Lunas! Pengennya gitu saudara, tapi kan malu ya saudara, ada tukang parkir, ada apa gitu. Saya cuma bilang, Tuhan terima kasih. Nggak terasa, 35 kali saya mencicil motor ini. Dan akhirnya saya punya motor sendiri dengan BPKB saudara. Dan itu yang saya rasakan, ada sebuah kelegaan tersendiri ketika saya sadar bahwa hutang saya lunas. Karena sebelum saya mengambil cicilan itu saudara, ini saya bukan mengajar saudara untuk mengambil cicilan, enggak ya. Tapi sebelum saya mengambil cicilan itu saya berpikir, kalau saya punya hutang saya nggak bisa tidur. Kalau saya punya hutang, bawaannya deg-degan saudara. Wajah saudara biasa-biasa aja ya. Kalau saya ngalami itu saudara. Kalau saya punya hutang, wah saya makin gelisah gitu kan. Tapi tahu nggak saudara, seperti itulah kehidupan kita. Bahwa sebenarnya kita ini adalah manusia di hadapan Allah yang sedang berhutang, tapi bukan hutang uang. Kita bukan hutang uang, tetapi kita sedang berhutang dosa. Bisa next? Kita bukan hutang uang, tapi kita hutang dosa. Dan tahukah saudara ketika kita hutang dosa, berhutang karena dosa, maka yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kehidupan kita akan terus diwarnai dengan kegelisahan, rasa takut, bahkan kehidupan kita diwarnai dengan kehidupan yang gak pernah nyaman. Semua rasa bersalah. Mengapa? Karena memang firman Tuhan katakan bahwa upah dosa adalah maut. Dan itu yang membuat hidup kita gak nyaman. Gak akan pernah bisa nyaman. Sebab memang dosa mendatangkan maut. Dan manusia berusaha untuk menutupi cara bagaimana supaya saya gak hidup dalam ketakutan, kegelisahan, kekalutan. Maka orang mulai berbuat baik. Dengan cara apa? Menolong sesama. Menolong orang lain. Ya kan? Ada yang berpikir dengan menolong orang lain saya lebih lega. Dengan menolong orang lain dosa saya bisa diputihkan. Ada juga yang kemudian untuk mempercepat supaya saya lebih lega lagi. Saya beramal. Saya memberikan sedekah. Saya memberi bantuan. Alasannya simpel, supaya saya lebih nyaman dan tenang hati saya. Enggak berhenti di situ. Ada juga orang yang, oh saya mau ke gereja, saya mau lebih rajin ke gereja lagi, ke gereja lagi. Tujuannya cuma satu, supaya Tuhan merasa kayak, kasihan ya orang ini, dia ke gereja terus. Wah kalau gitu, dosanya diampuni dah. Ada loh orang berpikir seperti itu, kalau ke gereja dosanya diampuni saudara. Padahal sebenarnya tidak demikian. Mengapa? Karena tidak ada seorang pun yang bisa hidup mampu untuk membenarkan dirinya, bahkan hidup selalu benar dalam kehidupannya. Nggak ada yang bisa. Kalau saudara nggak percaya, saudara bisa cek hari ini. Nggak usah tunggu sampai nanti sore, nanti malam. Hari ini aja. Ada nggak di antara kita yang tadi pagi begitu buka mata, saudara nggak pernah khawatir? Ada nggak hari ini begitu saudara buka mata, saudara nggak punya pikiran yang negatif? Ada nggak hari ini yang saudara begitu buka mata, saudara nggak perlu cemas, saudara bahkan nggak perlu mengeluarkan suara intonasi yang tinggi, kecewa, tidak suka dan lain sebagainya? Ada nggak? Nggak ada. Bahkan kadang-kadang sandal satu dibawa kucing atau dibawa anjing aja kita sudah marah-marah. Hei kamu, misalnya bukan kamu ya, disebut nama anjingnya. Atau kadang-kadang kita ke belakang gak ada maksud apa-apa, tiba-tiba lihat di tempat cucian piring banyak banget. Kenapa yang habis makan gak dicuci? Itu aja bawaannya sudah pengen kayak begitu saudara. Tidak ada seorang pun manusia yang mampu selalu hidup benar. Bahkan tidak ada seorang pun yang bisa menghindarkan dirinya dari neraka. Karena kabar buruknya adalah bahwa semua manusia harus mati. Semua harus mati. Dan karena upah dosa, maka semua orang
harus masuk ke dalam neraka. Karena sejatinya manusia tidak akan pernah mampu untuk membayar dengan cara apapun dosa yang ia perbuat. Sampai kapanpun. Dan itulah yang terjadi. Tetapi ada kabar baik. Apa kabar baiknya? Yesus harus hadir, saudara. Itu kabar baiknya. Yesus harus hadir. Dia harus naik di atas kayu salib. Dia membayar hutang semua yang kita lakukan karena dosa. Dan dia lakukan semuanya karena dia mengasihi setiap kita. Itu adalah kabar baiknya. Itulah sebabnya kalau kita mau jumpai diri kita pada hari ini di ibadah Jumat Agung. Maka ini bukan sekedar hari besar orang percaya, orang Kristen bahwa hari Jumat Agung harus datang ke gereja. Karena mengenang kematian Tuhan. Tapi lebih daripada itu, Jumat Agung adalah sebuah bagian terpenting dalam kehidupan kita, di mana kita bisa melihat kasih Allah berjumpa dengan hutang dosa manusia. Tetapi kasih Allah yang besar itu, seperti pujian tadi katakan, kasih Allah itu yang memilih untuk menghapuskan kita dari dosa. Bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kasih-Nya. Itulah sebabnya dosaku lunas karena kasih akan menjadi topik bagian utama kita pada hari ini. Untuk kita belajar siapa kita di dalam Kristus. Saya ingin mengajak saudara untuk membuka di dalam atau membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-19. Atau saudara bisa lihat saja di screen dan kita akan baca sama-sama. Kita akan baca sama-sama ayat 28, 29 sampai 30, 3 ayat saja. Tetapi saya ingin pastikan bahwa saudara ketika saudara baca seperti kebiasaan saya, saudara mendengar suara saudara sendiri. Jadi enggak geremeng saudara ya, tapi membaca dengan jelas. Yuk baca sama-sama ya, 28, 29, 30. Saya hitung 3, sampai 3, baru kita mulai. 1, 2, 3. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Yang dalam bahasa Yunaninya adalah tetelestai. Yang berarti telah lunas dibayar. Saya percaya mungkin bahasa ini gak asing buat saudara ya. Tetapi ada bagian yang menarik. Telah lunas dibayar. Atau telah dibayar lunas. Apa yang dibayar lunas saudara? Dosa kita. Sekali lagi kita gak pernah mungkin bisa membayar dosa kita. Dengan cara apapun. Tetapi Kristus mati untuk membayar lunas dosa itu. Dan semua itu dilakukan karena kasih. Itulah sebabnya kasih Yesus adalah kasih yang menanggung segalanya. Kasih yang menanggung dosa kita. Kasih yang menanggung tuduhan atas hidup kita. Dan itu yang tertulis dalam ayat yang ke-28. Di sana dikatakan sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Tapi ada bagian yang menarik. Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Apa yang dimaksud bahwa Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai? Apakah Yesus sudah selesai tugasnya di bumi? Iya. Apakah Yesus akan meninggalkan bumi ini secara fisik? Iya. Tetapi ada yang jauh lebih penting itu. Sebab ditulis dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21. Bahwa di sana kata sudah selesai untuk menjelaskan kepada kita bahwa tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menebus umatnya dari dosa mereka. Dan dengan naiknya Yesus di kayu salib,
Bahwa maka itu adalah misi terakhir, misi terbesar dari Allah, yaitu untuk menebus dosa kita. Itulah sebabnya, mengapa kita merayakan hari ini. Yaitu adalah dengan tujuan supaya kita terus mengingat bahwa misi utama Yesus adalah Dia hadir sebagai juru selamat. Yang tentunya membebaskan kita dari perbudakan dosa. Karena kita nggak mungkin bisa menjadi orang yang tiba-tiba merdeka dengan perbuatan kita. Nggak bisa. Itulah sebabnya kalau saudara mengerti apa sih arti nama Yesus. Arti nama Yesus sendiri adalah Tuhan yang menyelamatkan. Dan ini cukup untuk menunjukkan kepada kita betapa indahnya Dia. Betapa indahnya Tuhan. Betapa indahnya Yesus bagi kita. Dan pada ayat yang ke-8 bagian terakhir, di sana juga Tuhan Yesus berkata, "Aku haus." Mungkin saudara bertanya, apa sih maksudnya aku haus? Ya, sebagaimana yang saudara pernah lihat filmnya The Passion, atau mungkin saudara sering lihat film Tuhan Yesus sebelum The Passion itu ada. Itu adalah sebuah kisah di mana ketika Yesus berkata, "Aku haus." Itu semua dimulai dari Getsemani, saudara. Dia mengalami dehidrasi yang begitu besar, dehidrasi yang begitu kuat, dehidrasi yang begitu menekan tubuhnya. Dan itu yang membuat dia haus. Saudara mungkin pernah merasakan haus sampai saudara mau ngomong itu rasanya mulut tuh lengket, tenggorokan tuh lengket. Saya pernah saudara, ketika saya lari, saya lupa minum air atau saya lupa bawa air dan tiba-tiba haus. Dan lebih haus dari itu, lengket semua rasanya. Dan bayangkan Yesus mengalami dehidrasi seperti itu dan semua dimulai sejak Taman Getsemani. Ketika dia berdoa. Dan gak berhenti di situ. Tiba-tiba sepasukan orang-orang Romawi menangkap dia dan membawa dia ke depan pengadilan. Ke depan ahli-ahli Taurat. Ke depan orang-orang Farisi, tokoh-tokoh agama. Bahkan Herodes. Dan juga yang terakhir Pontius Pilatus. Dan tahukah saudara, dia bukan hanya diperhadapkan, tapi dia juga dicambuk. Bahkan cambuk kalau saudara lihat di sana itu cambuk yang kalau menempel pada kulit, begitu ditarik, itu kulitnya pun ikut terlepas saudara. Saudara bisa bayangkan betapa jahatnya, kejamnya, dan kerasnya sesuatu yang dilakukan oleh orang Romawi kepada Yesus. Dengan tangan yang begitu kekar dari seorang algojo, yang tentunya nggak mungkin nyabiknya itu dengan lembut gini saudara, pasti dengan kekerasan yang begitu kuat. Dan tubuh Yesus hancur. Bukan hanya itu, ia harus dimakotai, mahkota duri. Bisa kembali dulu. Dan kalau saudara tahu, mahkota duri ini itu bukan sekedar ditaruh saudara. Tapi begitu ditaruh di kepala Yesus, ditekan lagi dengan tongkat. Dan itu akan menusuk dalam, merobek, dan bahkan membuat darah itu mengalir. Saya ngomong ini bukan untuk nakut-nakut saudara, tapi untuk membuat kita sama-sama mengingat. Itu penderitaan yang tidak mungkin dialami oleh kita. Dan dia harus memakai mahkota duri itu sekian jam lamanya. Sambil dia harus memikul salib yang beratnya diperkirakan sekitar 150 kilo. Bentangan ke kanannya diperkirakan 57 kilo. Keseluruhannya diperkirakan, saya kurang tahu kok 300 pon itu berapa. Tapi mungkin sekitar 100 kilo ke atas. Bisakah saudara membayangkan, sepanjang malam tidak ada air yang masuk. Semua darah keluar, dicambuk, dirobek, dihancurkan. Dan harus memikul salib kembali. Dan terakhir, tangan dan kaki harus dipaku. Itu semua menunjukkan itulah kemanusiaan Yesus. Itu bukan cerita. Bukan cerita fiktif. Tapi sejarah mencatat. Dan ini adalah sebuah kebenaran. Yang mungkin orang berkata, enggak mungkin. Tapi itu benar-benar terjadi.
Mengapa Yesus berkata aku haus? Itu untuk menunjukkan tentang karya kasih-Nya buat kita. Kalau saudara ingat, bukankah Yesus berkata akulah air hidup? Dan Yesus juga berkata aku memberikan kelegaan kepadamu. Bisakah saudara membayangkan bagaimana mungkin Yesus yang adalah air hidup, tapi di sisi yang lain dia berkata aku haus? Gak mungkin, rasanya dia air hidup kok butuh air. Satu sisi dia berkata, datanglah kepada aku memberikan kelegaan kepadamu. Tapi dia berkata, aku haus. Tapi disinilah saya ingin kembali mengajak kita belajar. Bahwa semua itu dialami oleh Yesus untuk kita. Agar kita yang dahaga mengalami kelegaan. Dan kita yang haus pengampunan. Oleh karena kasih-Nya, kita mendapatkan anugerah keselamatan. Dengan kata lain, karena kasih Yesus melakukan semuanya itu. Dia haus agar kita dipuaskan. Saudara, kasih yang menanggung segalanya ini cukup untuk menjelaskan kepada kita bahwa Yesus bukan hanya mati, tapi ia sungguh-sungguh merasakan setiap rasa sakit yang harusnya kita tanggung. Penderitaan yang harus kita tanggung oleh karena dosa. Yesus yang menanggungnya. Yesus menunjukkan bahwa dia setia dan dia tetap taat hingga mati di atas kayu salib. Dan itu semua dilakukan oleh karena kasih-Nya. Itulah sebabnya kasih yang menanggung segalanya membuat kita juga makin mengerti saat ini bahwa dengan kasih pula Ia menyelesaikan hutang kita. Yesus berkata, sudah selesai. Dan kata tetelestai itu, saudara, itu biasanya dipakai untuk istilah transaksi. Di mana kalau transaksi sudah selesai, semua sudah terbayar lunas, maka kata yang dipakai untuk hal itu adalah tetelestai. Kalau saudara baca di depan, Kristus membayar lunas dosa kita. Bukan dengan cara mencicil atau dengan cara membayar dengan bertahap. Enggak. Dia naik di kayu salib dan itu adalah bagian terpenting dalam kehidupan kita. Yesus membayar lunas. Kasih dan pengampunannya sempurna. Karena itu enggak perlu ditambah-tambahi lagi dengan apapun yang kita bisa lakukan. Berbuat baik misalnya, itu tidak akan menolong kita untuk kita bisa menyelamatkan diri. Membantu orang lain misalnya, itu juga bukan untuk membantu Tuhan Yesus supaya karya pengampunannya sempurna. Tidak, saudara. Tetapi karya pengampunan Kristus itu sempurna. Lalu bagian kita apa? Percaya kepadanya. Dan itu yang ditulis di dalam Yohanes pasal yang ketiga 16. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Percaya kepadanya. Amin, saudara. Dan Yesus adalah satu-satunya jaminan keselamatan itu. Itulah sebabnya, apa sih yang harus kita lakukan? Tidak ada. Tidak ada lagi yang kita harus lakukan dalam kehidupan ini untuk membuat karya keselamatan Yesus menjadi sempurna. Tidak ada. Yesus sudah melakukannya dengan sempurna. Dan keselamatan bukan hasil usaha kita untuk mencapai Allah. Tetapi hasil dari kasih Allah yang turun ke dunia ini untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Itulah sebabnya penting untuk kita pahami akan arti ini. Satu kali saudara, ada seorang muda, mungkin saudara pernah membaca sebuah literatur. Ada seorang muda yang boleh dikatakan secara perekonomian tidak baik, bahkan cenderung minus. Dia tinggal bersama seorang ibu. Dan kemudian si orang muda ini, dia mau gak mau harus berusaha bagaimana caranya supaya dia bisa hidup dan supaya dia bisa menikmati kebersamaan dengan ibunya. Lalu satu kali dengan sangat terpaksa
dia mencuri singkong, saudara. Singkong, dia mencurinya untuk makan dia bersama ibunya. Tapi kali itu dia naas, karena yang pertama-pertama 1-2 kali tidak ketahuan. Tapi yang kali yang ketiga atau kali yang keberapa, baru ketahuan. Dan ketika dia ketahuan, yang terjadi apa? Dia ditangkap pemiliknya, dia dihajar, lalu dibawa ke kantor kelurahan. Dan di sana dia dituduh, ini pencurinya, pencuri ini harus diusir dari desa ini. Dan singkat cerita, si orang muda ini mungkin karena sudah penuh dengan dihajar massa tadi, dipukul massa, akhirnya meninggal. Tinggallah ibunya seorang diri, ibu yang sudah tua, tidak bisa berbuat apa-apa. Tahukah saudara, inilah hukum dunia. Hukum dunia adalah semua orang yang bersalah harus dihukum. Semua orang yang berbuat kejahatan harus dihukum. Tapi tahukah saudara, dalam kehidupan kita, kalau kita berdosa pun kita harus dihukum. Bahkan kita nggak mungkin masuk dalam kerajaan surga dengan kehidupan kita yang mungkin kita pikir kita benar. Nggak mungkin. Sebab mata Tuhan selalu mengawasi setiap kita. Tetapi kita bersyukur Yesus harus turun ke dalam dunia untuk mencari orang berdosa. Bukan mencari orang benar, tapi mencari orang berdosa. Dan itu adalah saya dan saudara. Dan kasih-Nya memberikan kepada kita hidup baru. Yesus memberi hidup baru kepada setiap kita. Dan itu yang tertulis dalam Yohanes pada ayat yang ke-30. Pada ayat yang ke-30 dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Apa maksud dari hal ini? Mengapa Rasul Yohanes harus menuliskan hal ini untuk kita semua? Kalau saudara perhatikan penjelasannya, maka penjelasannya adalah karena Yesus tidak mati karena dibunuh, tapi ia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, supaya kita yang harusnya mati karena dosa diselamatkan. Betapa baiknya Allah kita, Dia mengasihi kita, tapi merelakan putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus. Tapi betapa baiknya Tuhan Yesus, Dia rela menyerahkan hidupnya, supaya kita yang harusnya binasa, harusnya mati, tetapi diampuni oleh karena kasih setia-Nya. Ia memberikan hidup secara sukarela sebagai tebusan yang mahal, yaitu nyawanya. Dan hidupnya bukan diberikan kepada orang benar, tapi kepada orang berdosa, yaitu saya dan saudara. Dan itu yang mengingatkan saya betapa baiknya Tuhan. Sebab ditulis dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi apa saudara? Aku yang memilih kamu. Bukan Markus yang mencari Tuhan Yesus. Bukan Markus yang memilih Tuhan Yesus. Tapi Dia yang memilih saya. Bahkan jauh sebelum saya ada, Tuhan Yesus sudah menetapkan saya menjadi milik kepunyaannya. Betapa baiknya Tuhan buat kita, saudara. Saudara bisa bayangkan, kita bukan sekedar memilih agama Kristen loh. Kita bukan memilih Kristen, tapi kita dipilih Tuhan Yesus untuk diselamatkan. Jadi dari sini saudara, betapa indahnya kasih Tuhan buat kita. Dan dari sini kita bisa melihat betapa siapa kita sehingga kita layak dipilih. Siapa kita sehingga kita layak ditebus. Siapa kita sehingga kita layak diselamatkan. Dan satu ayat lagi dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mungkin saudara berpikir gimana sih gambarannya?
Gambarannya sederhananya gini. Ada enggak di antara saudara, khususnya Bapak Ibu yang memiliki putra-putri, sebelum putra-putri itu lahir, Bapak Ibu berpikir begini, mungkin enggak ya anak saya suatu kali nakal? Pernah enggak saudara, Bapak Ibu? Pernah enggak seorang ibu yang berpikir, nanti anak saya nakal enggak ya? Kalau nakal ya apa? Atau mungkin si ayah, waduh kecilku dulu nakal. Kalau orang Surabaya bilang beling, betik. Ya kan? Kira-kira anak saya nanti nakal juga enggak? Seperti saya. Mungkin ada bapak ibu yang kemudian berdiskusi suami istri. Kalau dia pintar kayak kamu, kayak saya, kalau dia nakal kayak kamu. Mungkin seperti itu. Tapi saudara, yang saya mau ceritakan gini, ada enggak orang tua yang pernah berpikir bahwa suatu kali anaknya akan nakal? Pasti. Apakah kemudian orang tua membuat sepakat, ayo kita ke notaris dan kita tulis, kalau anak saya nakal, kita buang dia. Ada enggak saudara? Kalau dia nakal, kita coret dari kakak, kartu keluarga. Kalau dia nakal, kita hapuskan. Oh, enggak mungkin ya saudara ya. Tapi orang tua akan menerima anak itu meskipun dia nakal. Dan tidak ada pernah ada kata bekas anak itu tidak ada. Karena secara DNA akan selalu ada. Dan itu yang mau menunjukkan kepada kita, meskipun anak itu belum lahir, belum berbuat nakal, kita sudah siap untuk menerima dia apa adanya. Seperti itulah gambaran Tuhan buat kita. Jauh sebelum kita ada, Yesus sudah menebus kita dari dosa kita. Bagian kita cuma satu, menghargai karya pengampunannya, menghargai karya penebusannya, dan menghargai karya pemilihannya atas kita. Hari-hari ini kita mau masuk ke penghujung perubahan cuaca, biasanya hujan, tiba-tiba terakhir ini udah mulai panas. Biasanya selalu ada payung di mobil saya. Dan ketika mau musim panas, saya berpikir, perlu nggak payungnya diturunkan? Jangan dah. Siapa tahu masih ada hujan. Ataupun kalaupun panas, masih bisa pakai payungan. Tapi apa artinya sebuah payung di tangan saudara ketika hujan saudara tidak membukanya? Apa artinya payung di tangan saudara ketika panas saudara tidak memakainya untuk menudungi saudara? Apa artinya Tuhan Yesus bagi hidup saudara kalau saudara tidak menempatkan Dia sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidup kita? Apakah saudara puas dan bangga karena saudara orang Kristen? Please, jangan. Berbanggalah kalau saudara menjadi milik kepunyaan Allah. Berbanggalah karena saudara dipilih dan ditentukan Allah menjadi milik kepunyaannya. Dan berbanggalah karena Yesus mati buat saudara dan saya sebelum kita berbuat dosa. Bahkan ketika kita berbuat dosa. Terakhir saudara, slide terakhir. Hadirnya kayu salib adalah bukti bahwa Allah tidak mengabaikan dosa kita. Artinya, dosa itu serius. Dosa yang tidak segera diurus akan menjadi dosa yang serius dan akan membuat kita hangus. Tetapi, adanya Kristus di atas kayu salib adalah bukti betapa besar kasih Allah kepada kita, orang yang berdosa. Siapakah di antara saudara orang berdosa yang ditebus oleh darah Yesus? Kita semua. Amin saudara. Bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, bahkan bukan karena kita benar. Tetapi itu semua karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sebelum kita ambil perjamuan kudus hari ini, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan sejenak tentang kebaikan Tuhan. Tetapi saya ingin mengajak saudara untuk
saudara memberi waktu sejenak buat hidup saudara, diri saudara. Tuhan, adakah saya kurang menghargai karya pengorbananmu di atas kayu salib? Sebentar, saya ingin mengajak saudara bersaat teduh sejenak. Mungkin beberapa menit. Setelah itu kita akan ambil perjamuan kudus. Kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus hari ini. Saudara bisa ambil anggur dan hosti yang ada di depan saudara. Kita mau fokus pada karya pengorbanan Kristus dengan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Saudara bisa membaca ayat yang saudara bisa dapatkan di hosti depan saudara. Saudara bisa membaca ayat yang diberikan buat saudara. Video tadi atau film tadi untuk sekedar mengingatkan kepada kita bagaimana penderitaan itu terjadi. Bahkan si aktor yang memerankan film itu menjadi Tuhan Yesus, dia berkata, sebenarnya waktu dia diceritakan, waktu dia lihat teks narasi yang akan dia peragakan, jauh lebih mengerikan dari itu. Tapi dia berkata, saya nggak sanggup. Bahkan pengambilan film itu sempat berhenti beberapa kali karena dia luka, dia sakit, dia mengalami benturan yang begitu keras. Itu aktor yang semuanya diset. Tapi bagaimana kejadian sebenarnya? Tapi ini cukup untuk menunjukkan kepada kita bahwa dia melakukannya karena kasihnya buat saya dan saudara. Amin. Mari saudara bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita angkat hosti di tangan kanan kita. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan buat setiap kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu yang dipecah-pecahkan buat kami. Tubuhmu yang dirobek-robek buat kami. Jaringan saraf yang mengakibatkan engkau merasakan sakit yang begitu rupa. Engkau izinkan itu terjadi atas tubuhmu karena engkau mengasihi kami. Dengan tujuan supaya kami yang terpisah bisa kembali bersatu dengan kasih Bapa. Dan terima kasih Tuhan untuk kali itu. Ini kami jemaat-Mu dengan segala kekurangan, kelemahan dan kerapuhan kami. Kami datang kepadamu Tuhan. Mengucap syukur untuk karya pengorbanan-Mu di atas kayu salib buat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adakah engkau percaya bahwa hosti ini melambangkan tubuh Yesus? Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat anggur di tangan kanan kita. Dan demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Darah Yesus dicurahkan buat setiap kita
untuk menyucikan dan menguduskan hidup kita. Membenarkan kita dari dosa. Yang sakit disembuhkan. Dan yang dalam kerapuhan dikuatkan. Dan semua dilakukan karena kasih-Nya buat kita. Saudara dikasih Tuhan, adakah engkau percaya bahwa anggur ini melambangkan darah Yesus? Mari minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari masing-masing kita sekali lagi bersyukur di hadapan Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan untuk karya pengorbanan di atas kayu salib buat setiap kita. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada siang hari ini. Biarlah firman-Mu ini boleh meneguhkan kami, menuntun kami, bahkan memimpin kami untuk perjalanan kehidupan kami ke depan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kematian Yesus Kristus merupakan pengorbanan yang paling sempurna bagi kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan kita, menguatkan kita, bahkan memimpin kehidupan kita untuk kehidupan kita selanjutnya. Bapak Ibu, kita akan akhiri doa kita, ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kembali untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur kepadamu. Di hari yang istimewa ini Tuhan, kami datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur di kaki salib-Mu. Kami merenungkan kasih-Mu yang sempurna, yang dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus yang telah menggantikan nyawanya bagi kami, menebus kami. Biarlah melalui penebusan ini kami juga membuka hati kami untuk mengalami kuasa salib secara nyata. Biarlah darah-Mu yang tercurah
bercurah, berbicara atas hidup kami untuk membawa pemulihan, pembebasan, dan kehidupan yang baru. Melalui pengorbanan-Mu setiap belenggu dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap luka batin, sakit penyakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Dan setiap kegelapan digantikan dengan terang kemuliaan Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga kami, gereja kami, dan bangsa kami Tuhan. Biarlah kuasa salib menjamah setiap hati, membawa pertobatan, persatuan, kebangunan rohani yang besar. Kami percaya dari kematian muncul kehidupan, dan dari pengorbanan lahir kemuliaan. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah goyah buat kami. Meterai salib-Mu kami pegang sebagai kemenangan, penebusan, kemerdekaan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi kita, dan Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kita, dan dari Roh Kudus yang senantiasa menyertai, menguatkan, dan menuntun langkah hidup kita. Kiranya kasih karunia, pengharapan, dan sukacita memenuhi hati saudara sekalian dari sekarang sampai selamanya dalam kemuliaan-Nya. Bagi Tuhan di tempat maha tinggi, karena jadi agungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, suruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Suruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Suruh bumi penuh Berikut mari Silakan duduk saya kembali, kita akan minggu dengar ini. beberapa pengumuman. Gereja menyambut bagi jemaat sekalian yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Fun Church Surabaya Barat, baik secara onsite maupun online. Silakan mengisi data diri di form yang tersedia di lobi untuk mendapatkan informasi mingguan. Gereja tidak mengedarkan kantong persembahan. Jemaat dapat memberi persembahan dengan mengisikan amplop yang tersedia di depan Anda dan memasukkannya ke kotak yang tersedia di depan ruang ibadah. Atau, jemaat juga bisa memberi melalui transfer atau scan kris yang tertera di layar atau di balik amplop persembahan gereja di depan Anda. Kita memberi bukan agar kita diberkati, melainkan sebagai respon syukur atas berkat terbesar Tuhan yang sudah menyelamatkan. Hari ini, kita mengingat pengorbanan Kristus yang rela mati agar kita yang berdosa boleh menerima pengampunan dan hidup yang baru. Dan dalam terang pengharapan itu, kami mengundang jemaat untuk kembali beribadah dalam ibadah Paskah pada hari Minggu 5 April 2026 pukul 10 pagi. Jemaat dapat mengikuti ibadah secara onsite atau secara online melalui YouTube live streaming Fun Church Surabaya Barat. Mari datang dan rayakan bersama kemenangan yang telah Kristus lakukan bagi kita. Kemenangan Kristus tidak hanya dirayakan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak serta remaja. Tersedia Unlimited Kids tanggal 5 April 2026 pukul 10 pagi dan juga Unlimited Teens tanggal 5 April 2026 pukul 11.30 siang untuk bertumbuh bersama dan juga dibangun dalam komunitas. Mari parents, dorong anak-anak Anda dan dukung pertumbuhan rohani mereka di dalam doa.
Sekian Friday Insight untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat Jumat Agung, Happy Good Friday. God bless you all.